Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita kembali lagi di channel Imba Bahtiar, channel belajar matematika yang gampang-gampang aja ya. Oke, kali ini kita lanjutkan belajar matematikanya setelah sebelumnya kita belajar tentang aturan pencacahan ya teman-teman ya. Kita akan melanjutkan kembali aturan pencacahan tersebut, yaitu tentang faktorial. Faktorial apa sih faktorial itu? Kita coba cek ya. Ini definisi faktorial ya. Jadi faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru ya teman-teman ya, dimana rumusannya adalah n faktorial itu sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya sampai mentok di angka 1, di mana n adalah bilangan asli dan 0 faktorial itu didefinisikan 1 ya. Teman-teman ingat ya, bilangan asli itu bilangan yang mulai dari berapa? Bilangan dari 1 ya. Jadi nanti tidak mungkin ada faktorial yang negatif gitu ya. Oke, contoh misalkan 6 faktorial, yaitu artinya 6 dikali 1, dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sampai 1 gitu ya. Nah, adapun penulisan faktorial sendiri nanti ya itu bisa aja berhentinya nggak sampai 1 tuh, boleh aja ya. Misal mau berhenti di 2 boleh, silakan. Tapi kalau berhentinya tidak di 1, teman-teman harus tambahkan faktorial di belakangnya ya. Jadi misalkan mau berhenti di 3 boleh, tapi tambahin faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial gitu. Berhenti di 4 juga boleh, tambahin faktorial. Berhenti di 5 juga boleh. Jadi cara penulisannya seperti itu ya. Adapun nilainya kalau 6 faktorial ya teman-teman tinggal kalikan saja ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 720 gitu ya kalau ditanya nilainya. Oke, contoh yang kedua. Kalau ada n faktorial dibagi dengan n min 1 faktorial, nah teman-teman harus perhatikan mana yang lebih besar nih antara n faktorial dengan n min 1 faktorial. Ya, karena n lebih besar dari n min 1, maka n yang akan kita jabarkan, kita panjangin gitu ya. Berdasarkan rumusnya, n faktorial itu kan sama dengan n dikali n min 1, seterusnya n min 2 sampai 1 gitu ya. Tapi untuk soal seperti ini, teman-teman tidak perlu sampai ujung ya. Cukup sampai teman-teman temukan angka yang sama dengan yang pembaginya yang di bawah. Kebetulan di sini pembaginya n-1, maka cukup berhenti di n-1 saja. Kita tambahin faktorial. Nah, n-1 faktorial kita coret dengan n-1 faktorial. Ya, begitu caranya sehingga jawabannya n. Nah, begitu. Oke. Berikutnya ada beberapa catatan ini yang harus kita perhatikan ya. Kita belajar faktorial. Ya, yang sederhana dulu ya, jangan lupa 0 faktorial itu sama dengan 1. Lalu 1 faktorial juga 1 ya. Dan 2 faktorial itu 2. Ini supaya tidak terkecoh nanti di soal ya. Bisa membedakan 2 dengan 2 faktorial gitu ya. Kadang-kadang jadi tulis 2 aja gitu ya. Oke, berikutnya. Kalau n faktorial dibagi dengan n faktorial itu sama dengan 1. Jadi seperti biasa ya. Faktorial bagi n faktorial sama kayak 2 bagi 2, 3 bagi 3 gitu ya, sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial? Apakah sama dengan 2 faktorial? Nah, ini salah ya teman-teman ya. Jadi membagi faktorial itu tidak seperti membagi angka biasa ya. Bagaimana cara membaginya ya, kembali ke definisi awal tadi. Jadi yang besar kita jabarkan dulu, berhenti sampai sama dengan pembaginya seperti ini ya. 4, 3, 2 berhenti di 2 faktorial karena di bawahnya pembaginya 2 faktorial. Berikutnya kita coret ya 2 faktorialnya sehingga hasilnya 4 dikali
3, yaitu 12. Pun demikian misalkan 4 faktorial dibagi dengan 4. Ini juga nggak satu ya, caranya tetap sama. 4 faktorial kita panjangin gitu ya. Nah, tapi kalau ini bedanya kita cukup berhenti di 3 saja karena di bawahnya sudah ada yang sama 4 ya. Jadi 4-nya di sini kita coret. Jadi 4 faktorial dibagi 4 itu sama dengan 3 faktorial. Oke, berikutnya catatan berikutnya adalah, nah di sebelumnya di materi sebelumnya kita udah belajar tentang pencacahan itu aturan pengisian kotak kosong ya. Teman-teman tolong diingat lagi atau dilihat lagi nanti pembahasannya. Nah, kalau misalkan kita gunakan konsep sebelumnya, jika ada 4 orang duduk pada 4 kursi, maka kita akan buat 4 kotak gitu ya, karena ada 4 orang duduk di 4 kursi. Lalu kita isi kan, kotak pertama itu mewakili kursi yang pertama. Itu kemungkinan bisa diisi oleh 4 orang. Sedangkan kursi berikutnya tinggal 3 orang karena 1 orang sudah duduk. Berikutnya berkurang 1 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 4 faktorial gitu kan. Maka kesimpulannya, kalau ada 4 orang duduk itu berjejer ya banyaknya 4 faktorial. Kalau ada 6 orang ya 6 faktorial gitu ya. Untuk mempermudah berikutnya gitu ngerjain soal-soal. Pun misalkan ada 7 buku mau kita susun secara berjejer di rak buku, banyaknya kemungkinan nyusunnya ya 7 faktorial ya. Atau ada 5 kendaraan atau 5 mobil akan parkir di 5 tempat parkir. Banyak caranya ya 5 faktorial gitu ya. Nah, ini tolong diingat karena bermanfaat untuk mengerjakan soal nanti ya dengan cepat. Oke, berikutnya kita langsung saja ya ke soal-soalnya. Nah, di sini ada nilai dari 5 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau ini nanyain nilainya ya udah kita jabarin aja lalu kita kalikan ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 5 faktorial itu sama dengan 120. Sedangkan 2 faktorial itu ya 2 kali 1, 2. Berarti 120 kali 2, 240 ya. Jadi jawabannya 240. Oke, berikutnya soal nomor 2. 9 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 3 faktorial. Oke. Nah, 9 faktorialnya kita jabarin jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6. Berhenti di situ aja ya. Karena di bawah sudah ada 6 faktorial juga. Sedangkan 3 faktorial yang di bawah ini karena tidak punya pasangan di atas kita panjangin juga atau kita jabarin juga ya. Jadi 3 kali 2 kali 1. Oke, berikutnya kita coret saja 6 faktorial dengan 6 faktorial. Lalu 3 juga kita coret dengan 9 ya. Nah, dapat 3 ya. 8 juga kita coret dengan 2 ya. Nah, jadi teman-teman tolong dibiasakan ketika mengerjakan faktorial atau nanti ke depannya ketika belajar materi kombinasi permutasi yang ketemu faktorial, maka dibiasakan untuk dicoret-coret aja dulu supaya sederhana ya. Karena kalau kita kalikan terlebih dahulu angkanya jadi besar. Ya, sehingga ini sisanya adalah di atas 3, 4 sama 7, di bawah 1. Abaikan saja ya kalau 1. Ya sudah, nah lebih sederhana kan 3 kali 4 12 kali 7 itu 8. Jadi jawabannya yang D. Oke, berikutnya soal nomor 3. Di sini 6 min 2 faktorial dibagi 6 n min 6 faktorial. N min 2 faktorial dibagi n min 6 faktorial. Nah, teman-teman seperti biasa kita cek dulu yang mana yang lebih besar gitu ya. Di sini n min 2 lebih besar dari n min 6, makanya n min 2 yang akan kita jabarkan ya. Nah, seperti ini. N min 2 ya dikurang 1 jadi n min 3, n min 4, n min 5 sampai n min 6. Karena di bawahnya pembaginya n min 6 ya. Berikutnya kita coret saja sehingga kita dapat jawabannya n min 2, n min 3, n min 4, n min 5. Jadi jawabannya yang B. Oke, berikutnya soal nomor 4.
Di sini ada 8 faktorial dikurangi 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, pertama 8 faktorialnya kita panjangin ya atau kita jabarin jadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Berhenti saja di 6 faktorial, kenapa? Pengurangnya juga 6 faktorial. Sedangkan di bawah ini 3-nya yang kita jabarin 3 kali 2 kali 1 ya. 5 faktorialnya biarin saja. Kenapa? Nah, jadi seperti ini manipulasinya teman-teman ya. 8 kali 7 56. Ini 6 faktorial, ini 6 faktorial. Nah, 6 oh iya, 3 kali 2 kali 1 itu kan 6 kali 5 faktorial. Nah, 6 dikali 5 faktorial itu sama aja dengan 6 faktorial gitu ya. Di bawahnya jadi 6 faktorial. Sedangkan yang atas ini kita faktorkan ya unsur yang sama yaitu 6 faktorial yang kita keluarin, maka ini 56 dikurang 1. Nah, 6 faktorial ya bisa kita coret atas sama bawah sehingga jawabannya 56 dikurangi 1 yaitu 55 gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, berikutnya soal nomor 5. N faktorial dibagi 12 sama dengan N-2 faktorial. Berapakah nilai N yang memenuhi? Oke, pertama N-nya kita jabarin sampai ketemu N-2. Kenapa? Karena di sebelah kanan ada N-2. Nah, jadi membagi itu tidak hanya atas bisa dibagi dengan bawah ya teman-teman ya. Kiri juga bisa dibagi dengan kanan gitu. Selama sama-sama atas atau sama-sama bawah. Ini di sini contohnya N-2 di kiri bisa kita coret dengan N-2 kanan. Maksudnya N-2 faktorial ya. Sehingga di kanan ini karena dicoret habis tinggal 1 jadi ya. Nah, 12-nya kita kalikan ke 1 sehingga kita dapat N dikali N-1 sama dengan 12. Nah, kalau sampai sini teman-teman bisa dikali pelangi ya, jadi N kuadrat min N lalu difaktorkan. Itu cara biasanya seperti itu. Nah, kita coba menggunakan cara lain atau cara alternatif ya. Ini lebih mudah sepertinya. Nah, teman-teman tidak perlu mengalih-alihkan N-nya ya. Cukup 12 itu kita buat menjadi perkalian 4 kali 3. Kenapa 4 kali 3? Tidak 6 kali 2. Karena di sebelah kirinya N dikali N-1. Nah, N dengan N-1 itu artinya bilangan asli yang bedanya 1 gitu ya. 4 dengan 3 itu bedanya 1. Maka memenuhi syarat ini. Sehingga dari sini kita dapat N-nya 4 gitu ya. Ini jawabannya yang B. Oke, berikutnya soal nomor 6. Jika 2 truk dan 3 bus akan diparkir pada 5 tempat parkir berderet memanjang. Tapi ada syaratnya nih, kedua truk yang diparkir tidak bersebelahan. Maka banyak susunan parkir berbeda adalah oke ya. Nah, kita coba caranya itu kita agak putar dulu ya. Tidak langsung ke yang truknya tuh nggak bersebelahan, tapi kita coba cari dulu totalnya ya. Di sini kan kendaraannya jatuhnya ada 5 ya. Kan 2 truk sama 3 bis. Nah, kalau ada 5 kendaraan parkir berjejer itu maka banyak caranya adalah 5 faktorial ya. Seperti kita bahas di awal tadi ya ketika bicara tentang catatan dalam faktorial. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah kita cari bagaimana kalau truknya nih selalu bersebelahan. Truknya selalu bersebelahan. Jadi si truk ini kita anggap satu unsur gitu ya, karena dia selalu bersebelahan. Maka yang tadinya 5 kendaraan, kalau truknya selalu bersebelahan, maka jadinya kita anggap ini jadi 1 ya, sehingga totalnya menjadi 4 ya. Jadi 4 kendaraan yang pindah-pindah. Maka ini hasilnya 4 faktorial. Lalu kenapa ada pengali 2 faktorial? Nah, truknya yang kita satukan tadi itu mereka bisa bertukar tempat di antara mereka. Jadi bisa T1, T2
bisa juga T2T1 gitu ya. Jadi makanya pengalinya 2 faktorial gitu ya. Kalau nih catatannya teman-teman ya, diingat juga nih. Jadi 2 tahap seperti itu ya. Pertama secara total dulu, nanti berapa unsur yang bergerak, kalau di sini kan 4. Lalu berikutnya dikali dengan yang kita satukan tadi ada berapa unsur. Jadi bisa aja soal ini nanti yang bersatunya itu yang kita apa, yang kita satukan itu bisnya gitu misalkan. Berarti kan 3 unsur yang bersatu. Maka pengalinya adalah 3 faktorial gitu ya. Oke, kita kembali ke soal yang ini. Maka banyak kemungkinan truknya tidak bersebelahan adalah total yang tadi kita dapat dikurangi kalau truknya bersebelahan. Jadi itu cara mencari yang tidak bersebelahan ya. Total dikurangi dengan bersebelahan gitu ya. Oke, 5 faktorial itu 120, 4 faktorial itu 24, sedangkan 2 faktorial itu 2. Makanya 24 kali 2 itu 48. Jadi 120 dikurangi 48 sama dengan 72 begitu. Oke, soal yang terakhir nih ya untuk kali ini. Semoga bisa mewakili soal-soal tentang faktorial ya. Di sini banyak susunan berfoto berjajar untuk 3 pasangan pemain bulu tangkis ganda dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Nah, ini sebetulnya mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi syaratnya itu setiap pasangannya itu nggak boleh berdekatan. Nah, kita carinya muter dulu ya. Nanti kita cari yang berdekatan dulu. Tapi sebelum mencari yang berdekatan, kita cari totalnya dulu. 3 pasang pemain itu ada 6 orang berarti jatuhnya ya, seperti ini contohnya. Maka banyaknya kemungkinan berfoto berarti 6 faktorial ya. Nah, sekarang kita cari kalau setiap pasangannya bersebelahan. Berarti A1 dengan A2 selalu bersebelahan. Jadi kita anggap satu unsur. B1 dan B2 juga selalu bersebelahan, kita anggap satu unsur juga. C juga sama ya, kita anggap satu unsur. Sehingga ini jadinya 3 unsur gitu ya. Nah, kalau 3 unsur berarti ini 3 faktorial ya. Nah, berikutnya masuk ke yang digabung, masing-masing yang digabung tadi. Pasangan A ya, karena 2 orang berarti bisa berpindah-pindah kan mereka ya, bisa tukeran jadi 2 faktorial. B juga demikian 2 faktorial, C juga ya 2 faktorial. Jadi begitu. Oke, berikutnya jadi banyaknya cara setiap pasangan tidak berdekatan, total kita kurangi yang setiap pasangannya berdekatan ya. 6 faktorial itu 720, sedangkan 3 faktorial itu 6. Kalau 2 faktorial kan 2 ya. Jadi 6 dikali 2 kali 2 kali 2 atau 6 dikali 8, 48. 720 dikurangi 48 dapatnya 672. Jawabannya yang C. Oke, sekian untuk kali ini ya teman-teman ya. Itu tadi materi tentang faktorial, melanjutkan bahasan tentang pencacahan ya, yaitu sub materi dari peluang. Oke, berikutnya nanti kita akan bahas tentang permutasi dan kombinasi ya teman-teman. Jadi tunggu saja video berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.